Saudara-saudaraku, oleh karena anugerah Tuhan kita telah meninggalkan tahun 2022 dan sekarang 15 hari kita sudah berada di tahun yang baru 2023. Saya percaya ada hal yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Meski tahun yang lama telah berlalu dan kita sudah ada di tahun yang baru. Tapi pagi hari ini saya tetap mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap tinggal di ruang tunggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekedar untuk mengingatkan saudara saja beberapa kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari. Mengapa kita harus setia untuk menunggu. Kenapa kita harus setia untuk tetap tinggal di ruang tunggunya Tuhan. Ada beberapa alasan yang ingin saya secara cepat sampaikan kepada saudara sebelum kita belajar tentang kebenaran yang baru. Alasan-alasan untuk kita ada di ruang tunggu, yang pertama bahwa di ruang tunggu Tuhan melatih kesabaran kita. Kesabaran hanya ditumbuhkan ketika kita menunggu. Kesabaran itu dikembangkan ketika kita bersedia untuk menanti waktunya Tuhan. Yang kedua, bahwa di ruang tunggu kita menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Saudaraku, kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita memiliki banyak keterbatasan. Tetapi ketika kita diam di ruang tunggunya Tuhan, melipat lutut dan berdoa kepadanya, maka itulah kesempatan bagi Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan kuasa ilahinya, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa di ruang tunggu Allah menguji iman kita. Kualitas hanya nampak ketika melalui ujian. Dan di ruang tunggu itulah iman kita diuji oleh Tuhan. Apakah benar-benar kita memiliki iman yang berkualitas atau kita memiliki iman yang tidak berkualitas. Yang keempat, bahwa di ruang tunggu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau saudara lemah menghadapi kehidupan ini, saudara hampir menyerah dengan banyaknya tantangan, itu menjadi pertanda bahwa kita harus masuk di ruang tunggunya Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kelima, di ruang tunggu kita menerima dari Tuhan agar dapat membagikan. Tanpa menerima dari Tuhan, mustahil kita bisa membagikan. Itulah sebabnya kegagalan-kegagalan dalam kita membagikan, karena kita tidak pernah menerima dari Tuhan. Orang-orang yang bisa mengampuni, karena mereka telah menerima pengampunan dari Tuhan. Orang-orang yang mampu untuk mengasihi musuh sekalipun, karena mereka telah menerima kasih yang datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya suami istri yang hadir di pagi hari ini, kalau rasanya sukar untuk mengasihi pasangan, karena perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan hari ini, bukan salahnya pasangan, bukan salahnya suami, bukan salahnya istri, adalah kesalahan kita, tidak pernah menerima cintanya Tuhan. Itulah sebabnya masuklah ke ruang tunggu dan minta Tuhan, beri aku kasih-Mu supaya aku bisa mengasihi pasanganmu seperti Engkau mengasihi hidupku. Yang keenam, di ruang tunggu kita diam agar Tuhan yang berperang. Kadang-kadang kita menghadapi musuh yang begitu besar, sulit untuk dikalahkan, sulit untuk ditaklukkan. Dan kalau kita tidak mampu untuk menaklukkan, maka masuklah ke ruang tunggu, berdoalah kepada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, engkau diam saja dan biarkan Tuhan yang berperang ganti kita. 2023 tantangan mesti akan datang. Kesulitan-kesulitan akan kita alami. Tetapi di ruang tunggu kita diam dan membiarkan Tuhan yang berperang dengan caranya. Jangan gunakan cara-cara kita. Jangan gunakan cara-cara manusia. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Yang Dia perlukan adalah kita diam menantikan tangan Tuhan yang bekerja. Yang ketujuh, bahwa di ruang tunggu kita diam agar melihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, hari-hari ini setan sedang membuat begitu banyak kekacauan. Dunia sedang dibuat berputar. Dunia dibuat begitu bergelora. Tujuannya cuma satu. Ketika kekacauan terjadi, ketika badai itu terjadi, maka anak-anak Tuhan akan kalang kabut. Mereka lebih memperhatikan badai. Mereka lebih fokus kepada masalah. Mereka lebih fokus kepada tantangan. Dan mereka lupa
kalau punya Tuhan yang besar. Itulah sebabnya butuh kediaman, butuh ketenangan. Supaya di tengah-tengah badai, saudara bisa melihat masih ada Tuhan. Kalau saudara tidak punya ketenangan hari-hari ini, saudara hanya mengalami ketakutan, saudara bimbang mengalami masa depan. Jangan-jangan engkau sudah keluar dari ruang doamu. Nggak ada waktu lagi untuk kamu bersekutu. Otak kita dipenuhi dengan persoalan, otak kita dipenuhi dengan masalah yang begitu banyak. Tapi hari ini masuklah ke ruang tunggu. Diam, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Yang kedelapan, anggur baru hanya dapat diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru untuk masuk ke kantong kulit yang lama. Pribadi-pribadi yang lama tidak pernah berhak untuk menerima anggur yang baru. Hanya ketika kita mau memperbarui hati kita, maka saat itulah anggur yang baru dicurahkan dalam hidup kita. Yang ke-9, di ruang tunggu Bapa rindu untuk bersekutu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah kerinduan hati Tuhan. Dari sorga dia tinggalkan, turun ke dunia. Harapannya cuma satu, membangun persekutuan dengan kita. 9. 10. Kenapa kita harus menunggu? Sebab Tuhan punya prinsip untuk menolong kita. Bahwa pertolongan Tuhan itu datang di batas akhir kekuatan. Kalau kita masih merasa mampu, kalau kita masih merasa kuat, maka kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja. Hanya orang-orang yang merasa, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gak bisa, aku gak mampu. Ketika kita sudah tidak lagi memiliki kekuatan, itulah waktunya Tuhan turun tangan. Sebagaimana pepatah berkata, ketika kita mengangkat tangan, maka waktunya Tuhan untuk turun tangan. Oleh sebab itu Tuhan menanti sampai akhir batas kekuatan kita. Kalau saudara tetap mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ke-11, kenapa kita harus menunggu? Karena saat kita meminta kepadanya, kita harus bersedia mengikuti caranya. Firman Tuhan berkata, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau kita berdoa, kalau kita meminta, maka kita harus bersedia mengikuti cara-cara yang Dia tunjukkan. Jangan gunakan cara kita, Tuhan, ini masalahku, tolonglah Tuhan dengan cara seperti ini. Tuhan punya cara. Selama kita memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita, maka kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Meminta dan biarkan Tuhan memenuhi sesuai cara dan kehendaknya. 12. Kemenangan terjadi di akhir pertandingan, bukan di awal pertandingan. Tidak ada pemenang tanpa pertandingan. Tidak pernah lahir sang juara tanpa perlombaan. Orang-orang yang menang harus siap berjuang. Dan karena kemenangan di akhir, maka kita harus menanti. Menyelesaikan seluruh perjuangan, menyelesaikan seluruh pertandingan, dan saat itulah kita akan menerima kemenangan. Yang ke-13, bahwa berkat Tuhan dilekatkan pada ketaatan. Yang taat mendapat berkat. Kenapa begitu lama kita menunggu? Karena kita nggak pernah taat. Tuhan menanti ketaatan, maka berkat itu dicurahkan. Kalau kita tidak taat, maka hidupmu hanya menjadi berat. Tapi kalau kita taat, maka Tuhan menyediakan berkat. 2023, awali dengan ketaatan. Pastikan tahun ini kita akan berjalan dalam ketaatan. Karena hanya orang-orang yang tinggal dalam ketaatan yang akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan. 14 penuaian terjadi setelah benih ditaburkan. Semua benih menunggu waktu bertumbuh dan berbuah. Tidak ada petani yang menabur hari ini dan besok menuai. Mustahil. Itulah sebabnya kita harus bersedia untuk menunggu. 15.
Berkat Tuhan datang seiring kedewasaan. Sebagaimana kita memberikan kepada anak-anak kita, maka kita akan berikan sesuai dengan umur pertumbuhannya. Mustahil kita memberikan hal-hal yang berharga kepada anak-anak kita yang masih kecil. Hal-hal yang berharga dan mulia, kita hanya berikan kepada orang-orang yang dewasa. Tuhan menanti kedewasaan. Kalau ingin engkau lihat, berkat-berkat Tuhan diberikan kepada kita. Sebab itu bertumbuhlah dari hari ke hari. 16. Tuhan mengendaki kualitas yang prima dan hasil yang sempurna. Ini yang kadang-kadang begitu lama. Karena standarnya Tuhan beda dengan standar kita. Tuhan tidak ingin jemaatnya menjadi biasa-biasa. Bapak Gembala berulang-ulang kali terus memberitakan Kristianos. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki. Anak-anak Tuhan yang terus mengikuti jejak Tuhan secara presisi. Terus menjalani hari demi hari tepat seperti yang Tuhan inginkan. Karena dia menghendaki gerejanya dengan kualitas iman yang prima. Yang ke-17, Tuhan menuntun selangkah demi selangkah. Saudaraku, jangan melangkah mendahului Tuhan. Ikut saja caranya Tuhan. Selangkah demi selangkah, pasti kita akan tiba pada tujuan. 18. Ini yang kadang-kadang sulit untuk kita pahami. Kenapa kita harus menunggu? Sebab Tuhan kadang-kadang sengaja menunda kehadirannya. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi. Tuhan paham beban-beban yang kita sedang alami. Dan Tuhan tahu dengan pasti persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi kadang-kadang dia menunda kehadirannya. Dia tahu Lazarus sakit. Tapi dia tidak segera datang. Dia tunda kedatangannya sampai Lazarus mati. Dan dikuburkan selama 4 hari. Tapi itulah caranya Tuhan. Tuhan membiarkan kita menunggu. Yang ke-19 bahwa jalan menuju istana melalui pintu penjara. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kehormatan yang datang tanpa kesulitan yang kita alami. Yusuf sebelum naik takhta di penjara, di istana, maka dia harus bersedia melewati pintu penjara. Kesusahan demi kesusahan. Tapi justru di tengah-tengah penderitaan itulah yang menghantarnya untuk menuju istana raja. Yang ke-20 ini yang terakhir. Iman sejati karena mengalami bukan mengetahui. Saudara-saudaraku, dan pagi hari ini kita akan masuk pada seri yang ke-21 dengan tema bahwa sukses itu butuh proses. Mari kita bersama-sama membuka kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ayat yang ketiga. "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang pengen sukses, amin. Kita nggak pengen gagal, kita nggak pengen bangkrut, kita pengen sukses. Dan tahun 2023 ini, mengawali tahun ini, kita juga punya cita-cita bahwa tahun ini adalah tahun kesuksesan buat kita. Anak-anak yang sekolah pengen sukses sekolahnya. Dia pengen mendapat nilai yang baik, terus naik kelas, bahkan lulus dengan hasil yang memuaskan. Karena tidak ada orang yang pengen gagal. Semua orang pengen mencapai kesuksesan. Orang-orang yang mulai membangun keluarganya, mereka yang baru menikah kemarin di tempat ini ada pernikahan. Ketika wawancara dilakukan, maka apa tujuan dari pernikahanmu?
Kami ingin membangun keluarga yang bahagia. Kami ingin membangun keluarga yang sejahtera. Kami ingin membangun keluarga yang penuh dengan sukacita. Ya, semua orang memang pengen sukses. Orang-orang yang menikah juga pengen sukses menjalani pernikahannya. Dilimpahi dengan segala kebaikan. Dipenuhi dengan segala berkat-berkat Tuhan. Bahkan setiap kita yang usaha, kita yang bekerja, kita pengen sukses. Karir kita pengen maju, usaha kita pengen berkembang, uang kita pengen tambah dari waktu ke waktu. Tidak salah. Semua memang kita pengen sukses. Tetapi saudara harus tahu bahwa sukses tak sekedar impian. Sukses itu butuh proses. Tidak ada keberhasilan yang terjadi secara instan. Tidak ada kesuksesan yang datang secara spontan. Kita harus siap berjuang menjalani proses kehidupan. Karena sukses itu butuh proses. Kepada anaknya Salomo, maka Daud memberikan nasihat tentang kesuksesan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sukses yang ingin didapatkan oleh Salomo yang akan mengganti takhta kerajaannya, maka Daud memesankan bahwa sukses itu tidak bisa didapat hanya karena engkau menduduki takhtanya, tetapi Daud menasihatkan bahwa sukses itu butuh proses. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, impian, harapan, cita-cita itu seperti benih yang kita taburkan. Tetapi sukses itulah buahnya. Nah, antara benih yang kita taburkan melalui impian kita, melalui cita-cita kita, sampai itu berbuah menjadi kesuksesan, maka rentang waktu inilah membutuhkan yang namanya proses. Seseorang harus merawat benih, seseorang harus memelihara benih, supaya benih itu tumbuh makin besar, pada akhirnya mengeluarkan buah kesuksesan. Demikian pula setiap kita, orang-orang yang percaya bahwa sukses kita di masa depan harus melewati proses. Mari kita memperhatikan pesannya Daud kepada anaknya Salomo sebelum dia akan menggantikan bapaknya menjadi raja. Dalam ayat 3c, maka inilah pesan kesuksesan di masa depan. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sebagai orang tua yang sudah menjalani kehidupan lebih dahulu, Daud mengerti bagaimana susahnya, bagaimana senangnya menjadi seorang raja. Ada masa-masa menyenangkan, tetapi juga tidak pernah lepas dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Itulah sebabnya kepada anaknya dia memesankan, lakukan apa yang dia pesankan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Keberuntungan itulah kesuksesan. Keberhasilan dalam segala hal yang kau tuju, itulah kesuksesan. Tetapi untuk mencapai semuanya ini tidaklah mudah. Salomo harus siap menjalani prosesnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama. Proses-proses menuju sukses yang disampaikan Daud kepada anaknya Salomo. Maka pesan Daud yang pertama bahwa jalan menuju kesuksesan adalah kuatkanlah hatimu. Kita melihat pada ayat yang kedua, yang tadi kita sudah baca dan sekali lagi saya bacakan buat saudara. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki.
Ini pesan yang Daud berikan kepada Salomo, kalau engkau pengen beruntung, kalau engkau pengen berhasil pada segala jalanmu, pada semua yang engkau tuju, maka yang pertama-tama, kalau engkau ingin menapaki jalan kesuksesan, maka proses yang pertama, kuatkanlah hatimu. Kenapa Daud tidak berkata, nah kalau engkau pengen sukses, maka perkuat posisimu sebagai raja. Karena mungkin ada musuh yang akan datang dan memberontak. Ada rakyat yang tidak senang, maka akan mendemo. Tetapi Daud berpesan, kuatkanlah hatimu. Daud tidak menganjurkan untuk memperbanyak pasukannya. Supaya kamu kuat maka perbanyak pasukan. Sehingga ketika ada lawan datang kau siap untuk menghadapi. Atau Daud berpesan, nah maka perbal benteng-benteng kota. Supaya tidak ada lawan yang bisa menyerang kita. Tetapi yang dipesankan oleh Daud kepada puteranya Salomo, kuatkanlah hatimu. Mengawali tahun 2023, 15 hari baru kita jalani. Tetapi pesan yang sama saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau saudara ingin beruntung di masa depan, berhasil dalam segala hal yang dituju, maka percayalah yang pertama-tama kita kuatkan, bukan usaha kita, bukan keluarga kita, bukan uang kita, bukan bisnis kita, tapi kuatkanlah hatimu. Waktunya kita memeriksa hati kita. Waktunya kita cek hati kita, bukan deposito kita, bukan modal kita, bukan apa yang kita miliki. Sebagaimana Daud memesankan kepada Salomo, maka kuatkanlah hatimu. Saudara, kenapa kita harus menguatkan hati? Kenapa kalau pengen sukses tidak menguatkan modalnya, Pak? Sebab kalau modalnya yang banyak pasti kesuksesan akan datang. Itu bukan kunci yang utama. Karena kunci kesuksesan yang utama itu bersumber dari dalam hati. Itulah sebabnya kuatkanlah hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita harus menguatkan hati kita? Karena kekuatan yang sejati tidak ditentukan oleh hal-hal yang jasmani. Kekuatan yang sejati itu terletak di dalam hati. Bahkan kalau kita melihat tulisan dari Salomo dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Pada akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang kuat atau lemah itu bukan karena fisiknya. Orang kuat bukan karena kekar badannya. Tetapi orang-orang yang kuat itu karena ada di dalam hatinya. Sebab itu pesannya sangat jelas. Kuatkanlah hatimu. Saudaraku, bukan karena jabatan yang membuat seseorang menjadi kuat. Bukan karena banyaknya uang yang membuat seseorang menjadi kuat. Bukan karena dia punya kedudukan yang tinggi yang membuat seseorang menjadi kuat. Hari ini perhatikanlah bahwa kekuatan itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang jasmani. Tetapi kekuatan itu ada di dalam hati. Sebab itu bersama-sama kuatkanlah hati. Daud ingat masa-masa lalunya. Bahwa yang benar-benar yang kuat bukan mereka yang punya kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang kuat bukan mereka yang hebat. Tetapi orang-orang yang kuat adalah mereka yang terus menyimpan kekuatannya. Ada di dalam hati. Sebelum dia menjadi raja, Daud menjadi seorang gembala. Dan satu ketika dia mengunjungi kakak-kakaknya. Dan saat itu kakak-kakaknya ada di medan pertempuran. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Israel. Jenderal-jenderal dari Raja Saul. Dan ketika Daud datang, maka ada seorang raksasa yang bernama Goliat sedang menantang pasukan Israel. Tidak perlu kita berperang. Pilih salah satu orang di antara kalian. Maju dan lawan aku. Kalau aku kalah, maka Filistin akan tunduk. Tapi kalau jagomu kalah, maka Israel akan tunduk kepada Filistin. Tetapi dengan tantangan itu mari dari raja, seluruh pasukan, bahkan seluruh raja yang mendengar tantangan itu. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya.
Semua jatuh kekuatannya, semua tawar hatinya dengan tantangan seorang yang bernama Goliat. Tetapi di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, ada seorang remaja kecil yang bernama Daud. Dia bukan tentara, dia bukan jenderal, tidak punya perlengkapan apa-apa. Yang dia miliki adalah hati yang besar. Dan Daud berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Saudara bisa bayangkan waktu itu. Siapa kamu? Kamu siapa? Apa pengalamanmu? Apa keahlianmu? Nggak ada. Dia nggak bisa apa-apa, dia hanya gembala. Tetapi dia punya hati yang besar. Oleh sebab itu tantangan yang besar tidak pernah membuat hidupnya menjadi tawar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Dia, 2023 tidak hanya menjanjikan kecerahan. 2023 tidak hanya memberikan masa depan yang kilang gemilang. Tetapi di sana juga ada raksasa yang harus kita hadapi. Ada kesulitan-kesulitan yang harus kita alami. Ada penderitaan-penderitaan yang tidak dapat kita hindari. Itulah sebabnya kuatkanlah hatimu. Sebab keberanianmu bukan karena hal-hal yang jasmani. Adanya di dalam hati. Saul memang besar, tapi dia punya hati yang kecil. Daud kecil, tapi dia punya hati yang besar. Dan berapa banyak kita hari ini mempersiapkan hati kita untuk siap menghadapi tantangan 2023. Berulang kali kita sudah didengarkan di tempat ini. Berbagai macam ramalan. Orang-orang pintar mulai menebak, mereka-reka meramal masa depan. 2023 adalah masa yang gelap. 2023 perjalanan hidup akan menjadi berat. Tapi hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, apapun yang orang katakan, 2023 keadaan bisa jadi menjadi berat. Tapi orang-orang yang menguatkan hatinya, maka keadaan yang berat akan dirubah Tuhan menjadi berkat. Kuatkanlah hatimu. Jangan tawar hati, jangan kecut hati, jangan kecil hati. Sehingga kita tidak pernah berani maju untuk menjalani tahun baru 2023. 15 hari belum terlambat untuk kita membenahi hati kita. Supaya benar-benar kita punya hati yang kuat. Kalau hatimu kuat, maka saudara menjadi orang-orang yang kuat. Biar semuanya engkau miliki. Tapi kalau hati kita lemah, maka tidak ada kekuatan yang akan kita miliki. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau tawar hati, maka kecillah kekuatan. Memang kekuatan sejati itu datangnya dari hati. Sadarilah, kemenangan tidak ditentukan oleh ukuran tubuhmu, tetapi oleh ukuran hatimu. Karena itu, kuatkanlah hatimu. Karena hati itu sumber kekuatan. Dan saya berdoa setiap saudara hari ini, teguhkan hati. Ada tantangan, tapi hatimu Tuhan. Mereka yang hatinya teguh, selalu berani menghadapi tantangan dengan tangguh. Daud tidak goyah dengan tantangannya Goliat. Suaranya menggelegar, suaranya besar, sosoknya kekar, tapi dia tidak pernah tawar. Dia hadapi dengan ketangguhan. Karena kekuatannya bukan karena senjata yang dia miliki. Bukan karena ketopong pakaian perang yang dia kenakan. Tetapi kekuatannya itu lahir dari dalam hatinya. Yang kedua, mengapa kita harus menguatkan hati? Kenapa kita harus menguatkan hati? Karena dengan pikiran kita mengetahui, tetapi dengan hati kita mempercayai. Iman itu tidak lahir karena kita banyak pengetahuan.
Iman itu datang oleh karena keyakinan yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dalam hati saudara itu lebih penting daripada apa yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, yang terjadi dalam hati saudara itu lebih penting daripada apa yang terjadi di sekitar kita. Karena orang-orang yang menguatkan hatinya, dia akan memiliki keyakinan, dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Perhatikan, sukses diawali dengan iman atau kepercayaan. Orang-orang yang sukses hari ini tidak selalu memulai dengan modal besar, dengan skill yang handal, pengalaman atau dukungan yang banyak. Tetapi mereka semua memulai dengan percaya bahwa segala usaha yang dikerjakannya akan membuahkan hasil yang luar biasa. Semua katakan amin. Keyakinan saudara memulai itu yang penting. Banyak orang dimodali banyak orang punya skill yang hebat, banyak orang punya pengalaman yang panjang, tapi gagal dalam berusaha karena tidak pernah punya keyakinan ketika menghadapi tantangan sulit kayaknya. Nggak mungkin ini bisa. Orang-orang yang menguatkan hatinya, dia selalu mempercayai bahwa di tengah-tengah kesulitan selalu ada Tuhan yang memberi pertolongan. Di tengah-tengah kelemahan selalu ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Sebab itu kuatkan hati, karena hanya dengan hati kita dapat mempercayai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu di pagi hari ini sekali lagi apa yang dipesankan oleh Daud kepada Salomo, kiranya ini menjadi pesan kita bersama. Mari kita song-song kesuksesan masa depan. Jalan memang tidak mudah, akan selalu banyak masalah, tetapi jangan pernah menyerah karena kita percaya ada Tuhan yang terus menyertai kita. Kalau kita sudah tidak yakin, apapun yang saudara lakukan tidak akan pernah membuahkan hasil. Usaha apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun modal yang kau miliki. Kalau dari awal nggak yakin, stop, lebih baik berhenti. Uangnya didepositokan saja. Saudara makan bunganya aja. Daripada buat usaha saudara ragu-ragu. Daud punya keyakinan. Daud tidak pernah takut dengan tantangan. Karena dia telah menguatkan hatinya kepada Tuhan. Di hadapan Goliat yang kekar dan besar, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Luar biasa. Hanya dengan bersenjatakan ketapel. Dia tidak pernah gentar dengan tantangan. Bagaimana dia bisa memiliki keyakinan yang besar seperti ini? Karena dia telah menguatkan hatinya dengan imannya. Dia mempercayai bahwa ada Tuhan yang besar yang menyertai dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab itu sekali lagi, mari bersama-sama pagi hari ini kuatkan hati saudara. Karena hanya dengan hati engkau bisa mempercayai Tuhan. Jalan ke depan sekali lagi akan penuh dengan tantangan. 2023 ini tidak akan mudah. Indonesia dihadapkan dengan tahun-tahun politik. Belum masuk masa kampanye, keadaannya sudah seperti ini. Belum lagi kalau saudara lihat di media sosial. Peperangannya begitu tajam, hinaannya begitu keras. Kadang-kadang saya pengen marah, pengen orang kurang ajar, keterlaluan. Tapi itulah kehidupan. Sudah lagi viral kan hari-hari ini. Bagaimana orang merendahkan Alkitab sedemikian rupa. Itu kehidupan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu kuatkan hati. Jangan sampai hilang keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Memang akan menghadapi kesulitan. Tetapi dengan hati kita mempercaya. Keadaan bisa berubah-ubah. Segala sesuatu bisa berubah. Tetapi jangan berubah iman dan keyakinan kita kepada Tuhan.
Kalau 2023 Tuhan belum menolong kita, tetaplah setia, tetaplah percaya. Karena pasti pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Markus 9 ayat yang ke-23 berkata demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Barangkali memulainya dari nol. Bahkan Pak Jokowi bilang ketika dia memulai usaha bukan dari nol, dari minus. Tetapi dia punya keyakinan bahwa apa yang dikerjakan dengan setia pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan Tuhan yang memberkati hidup saudara. Barangkali ada di antara saudara sedang memulai dari nol, jangan pernah takut. Percaya saja. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Alasan yang ketiga mengapa kita harus menguatkan hati kita. Karena dengan hati membuat segala pekerjaan mudah untuk dilakukan. Hati itu penting dalam kita bekerja. Karena kalau kita bekerja dengan hati, maka segala pekerjaan menjadi mudah untuk dilakukan. Perhatikan, saya tulis seperti ini. Silakan boleh dikeluarkan. Kadang-kadang kegagalan terjadi bukan karena besarnya masalah yang dihadapi atau sulitnya jalan yang dilalui, tapi karena hilangnya hati dalam bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh, orang gagal itu bukan karena kesulitan. Orang gagal bukan karena banyaknya tantangan. Tetapi kadang-kadang orang gagal karena bekerja tanpa hati. Tapi mereka yang bekerja dengan segenap hati, mereka yang bekerja dengan kesungguhan, mereka yang bekerja dengan segenap hatinya, maka sesulit apapun tantangan selalu bisa dihadapi. Sebesar apapun persoalan selalu bisa diselesaikan kalau kita bekerja dengan hati. Awal tahun ini di ibadah perdana, Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada kita bahwa tahun 2023 gereja kita mengambil tema adalah tahun totalitas. Dan mustahil kita bisa totalitas kalau kita tidak menyertakan hati di dalamnya. Hanya ketika kita melakukan dengan hati, kita melakukan segala sesuatu lahir dari dalam hati, maka kita bisa memberikan secara totalitas. Sadarilah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak ada keberhasilan yang terjadi jika kita bekerja setengah hati. Di awal tahun pesan Gembala kepada kami seluruh staf dalam pertemuan harian, bahwa tahun ini adalah tahun totalitas. Beri pelayanan sepenuh hati. Apapun yang bisa dilakukan, kalau itu untuk Tuhan, lakukanlah. Kalau ada jemaat yang membutuhkan pertolongan, jangan tunda, segera kerjakan. Itulah artinya totalitas. Orang-orang yang totalitas untuk bekerja tidak pernah memperhitungkan apa yang dia lakukan. Orang-orang yang bekerja dengan totalitas tidak pernah memikirkan bayaran yang dia dapatkan. Dia mendahulukan pelayanan, dia mendahulukan pekerjaan, dan uang itu akan mengikuti. Saudara-saudaraku, beberapa kali saya sampaikan di tempat ini. Dahulukanlah pelayanan, maka uang akan mengikuti. Tapi kalau saudara mengejar uang, maka saudara akan dituntut pelayanan. Tapi orang-orang yang punya totalitas, bekerja dengan segenap hati, maka mereka akan mendahulukan pelayanan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudaraku, apapun pekerjaan yang sedang saudara geluti, dimanapun saudara punya usaha yang sedang dijalankan, lakukanlah semuanya itu
dengan segenap hati. Gak waktunya bekerja setengah-setengah. Ngapain Pak kerja-kerja semangat, oh gajinya cuma segini, hasilnya cuma segini. Dan itulah sebabnya kita tidak pernah melihat kesuksesan. Bekerjalah dengan segenap hati. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengikuti. Ulangan 26 ayat yang ke-16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semua itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Putuskanlah mengawali tahun 2023, apapun yang Tuhan perintahkan, aku mau lakukan dengan segenap hati. Enggak perlu hitung-hitungan buat Tuhan. Enggak perlu untuk hitung-hitungan. Kalau kita melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Tolong dibuka slide yang terakhir saja. Ibrani 13 ayat 2 dan 3. Karena waktunya tidak mencukupi, jadi saya akan tutup dengan ayat ini. Slide yang terakhir, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dari iman. Yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari ini kita diberhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ketika saudara nanti mengambil roti dan anggur perjamuan, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Dia yang telah mengajari kita, dia yang telah memberikan teladan bagaimana meraih kesuksesan. Jalannya tidak mudah. Alkitab berkata, dia tekun menanggung penderitaan, dia tekun menanggung kehinaan, dia tekun memikul salibnya. Dia tidak pernah menyerah, karena semuanya dilakukan dengan segenap hatinya. Di depan matanya, dia melihat ada orang-orang yang dicintainya. Ada saudara yang sayang harus diselamatkan. Itulah sebabnya dia tekun menjalani via dolorosa. Jalan-jalan penderitaan, dia tidak pernah menyerah dengan kesulitan. Dan hari ini, ketika nanti saudara mengambil roti dan anggur perjamuan, teguhkan hatimu, kuatkanlah hatimu. Seperti Yesus yang terus naik di Golgota. Dari Taman Getsemane dia mencucurkan darah melalui keringatnya. Sampai darah itu mengalir tuntas di Golgota. Dia tidak pernah menyerah. Sulit, ya. Banyak tantangan, benar. Banyak hinaan, benar. Tapi semua dia lakukan karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia kerjakan dengan totalitas. Tuhan memberkati.